Raja Jin bingung kenapa anak itu takut melihat dirinya, padahal dirinya ingin berterima kasih. Atau mungkin aku kurang tampan, ujarnya, kemudian ia tertawa. Anak ini berlari menuju bis sekolah. Gurunya sudah lama menunggunya dan bertanya ia dari mana saja. Si anak gagap ingin memberitahu, tapi gurunya menyuruhnya masuk bis. Dan kemudian bis pun berangkat. Si anak gagap yang merasa terbebas dari sosok Raja Jin pun merasa lega dan sesekali melihat ke belakang. Tapi tiba-tiba sosok Raja Jin pun muncul di sampingnya dan berkata, "Apakah kau mencariku, Tuan?" Kemudian si anak gagap pun menoleh perlahan dan berteriak. Seketika bis pun berhenti mendadak. Lalu ibu guru anak itu marah, "Kenapa kau berteriak? Bikin kaget saja." Sang anak pun menunjuk di sebelahnya. Tapi ibu guru dan temannya tidak melihat apapun di sebelah si anak gagap, selain bangku yang kosong. Kembali ibu guru berkata, "Jangan buat onar, diamlah dan jangan berisik." Lalu sang Raja Jin berkata kepada anak gagap tersebut, "Tidak ada yang bisa melihatku kecuali kamu." Anak itu pun merasa ketakutan dan tak nyaman. Kemudian si anak gagap pun turun dari bis sekolah, ia berjalan dengan cepat. Tapi lagi-lagi sang Raja Jin yang sudah berada di depannya memerciknya dengan air dan kembali anak ini menangis. Lalu sang Raja Jin kembali berada di depannya dan menggodanya kembali. Saat di rumah, ibu si anak sedang kedatangan tamu yang mengundangnya untuk pergi ke acara pesta ulang tahun anak paman tersebut. Kemudian si anak pun datang sampai di rumah dan bergegas di samping ibunya. Lalu ibunya bertanya kepada anaknya, "Ini paman yang dulu tinggal di dekat rumah kita." Tapi tiba-tiba sang Raja Jin muncul di belakang paman tersebut. Dan spontan si anak berkata kepada ibunya bahwa itu Raja Jin. Si paman pun kaget. Lalu ibunya bilang, "Tiru, jangan begitu, kamu berbicara tidak sopan." "Tidak ibu, itu dia Raja Jin." Kemudian si anak gagap pun melanjutkan, "Lihat ibu, Raja Jin sedang memegang kumisnya." Si ibu pun langsung menutup mulut anaknya. Lanjut part 3.